Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa ya. Yang sudah saya jelaskan kemarin itu di time frame weekly ada setup CP1 sell ya. Maka di time frame kecilnya ya, misal di time frame H4, H1 itu kita mencari open posisi untuk sell. Dan di sini ya level 161 dan 261, terutama di level 161 ini masih belum tersentuh ya. Kemungkinan market nanti akan sampai di level 161, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti ya sampai di level 261 ya, karena di sini jika kita lihat ada area demand ya di time frame weekly ini. Oke, tentu kita lihat juga di time frame daily-nya ya. Semalam saya juga dapat open posisi entry sell ya di area-area, nanti saya jelaskan ya. Nah, di daily yang kemarin juga saya jelaskan di video-video kemarin lusa itu juga ada CP1 sell ya. Ini mendukung time frame weekly. Tentu ya, tren sekarang sedang melakukan penurunan ya. Di sini juga ada area-area demand yang belum disentuh ya, area demand yang belum disentuh yang bertepatan dengan time frame weekly tadi di level 161 ya. Kemungkinan market menurut saya itu nanti sampai di level 161 ya. Setelah itu mungkin retest untuk melanjutkan sampai di level 261. Tapi ini butuh waktu yang lama ya, bisa berminggu-minggu jika sampai di level 261. Tentu untuk day trading ya, kita membutuhkan kesabaran. Nah, di sini kemarin juga saya sedikit ada yang terlewat ya, share video yang kemarin itu di time frame H1. Di time frame H1 ini kemarin saya lihat di sini ada area CP1 sell ya, CP1 sell. Di sini ada dominan yang mampu break candle CP1 ini. Maka ini berpotensi untuk melanjutkan penurunan semakin kuat ya. Untuk melakukan penurunan itu semakin kuat. Yang sering saya jelaskan ya, dimana ada dominan break, mampu break CP1 itu biasanya memiliki akurasi yang sangat bagus. Nah, di sini kemarin saya dapat entry ya di area-area ini ya. Kita tahu yang sudah saya share, ini adalah area entry kita ya. Ternyata market mengambil candle CP1-nya ya, lalu market melakukan penurunan. Dan di situ sampai di take profit area demand di sini ya. Kemarin saya bilang take profit pertama itu di area situ. Dan di sini jika kita lihat ya, di H1 ini ada dominan break buy ya. Kemungkinan nanti market akan retest dulu ke bawah ya, mengambil demand di time frame kecil lalu melakukan retest kenaikan untuk melanjutkan penurunan ya. Seperti itu kira-kira analisa saya. Coba kita lihat di time frame M30 dulu. Nah, jika dilihat di time frame M30 di sini market sudah mengambil supply ya, mengambil candle CP1 ini ya, yang saya jelaskan tadi ya. Dan di sini market belum mampu melewati dominan break buy-nya ya. Jika di H1 tadi sudah mampu menjadi dominan break buy, tapi di M30 di sini justru market belum membentuk dominan break buy ya. Di sini market merespon adanya supply ya. Jadi kemungkinan market masih akan retest ke bawah. Oke, jika kita lihat di time frame M30 ya, seperti ini. Jika ingin sell ya, menurut saya nanti bisa saja market itu nanti sampai di area sini ya. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk open posisi buy untuk sementara ya, karena kita tahu di time frame weekly dan daily tadi sudah
terbentuk konfirmasi sell dengan setup CB1 ya. Jadi sangat berisiko jika kita melakukan open posisi buy. Kira-kira seperti itu ya. Jika kita lihat di sini juga ada setup semalam itu ya, ada setup CB1 buy. Coba saya ukur ya setup CB1 buy nya. Nah, di sini setup CB1 buy sampai di level 261 ya. Sampai di level 261 yang semalam itu. Ya, saya open posisi di area sini ya. Kemarin saya tertinggal analisa di channel YouTube itu, di sini ada candle CB1 ya. Jadi tadi malam itu dapat profit di area sini ya. Tapi masih ada 2 layer yang saya hold ya semalam itu. Coba kita lihat. Nah, di sini semalam saya hold posisi 2 layer ya. Nah, jika dilihat di sini yang sudah saya jelaskan tadi ya, di area 261 dan bertepatan dengan candle CB1 di time frame besar tadi. Nah, di sini lalu saya open posisi lagi sell ya, open posisi lagi sell di sini dengan alasan di sini terbentuk EL6 ya, terbentuk EL6 di mana candle bearish ini mampu break lalu dia retest naik, lalu saya open posisi sell di area situ ya. Seperti itu kira-kira analisa saya untuk semalam ya. Oke, kita beralih ke TV dulu ya, di trading view dulu. Oke, jika kita lihat di sini candle CB1 sell-nya ya, itu berada di sini dan ini juga sudah di break ya. Ini juga sudah di break. Jika kita mengukur pakai Fibo, coba saya ukur pakai Fibo dulu. Nah, dia memantul di harga 161 ya. Dia mantul di harga 161 ini ya. Tapi menurut saya nanti dia juga akan ada sedikit kenaikan ya mungkin, lalu akan melanjutkan penurunan ya. Biasanya market itu seperti itu. Kita lihat di time frame M15 seperti apa, apakah ada setup buy ya. Jika dilihat di time frame M15 di sini ada EL6 buy ya, EL6 buy. Jika mau buy tentu sahabat-sahabat trading analisa bisa open posisi di area sini ya. Tapi ingat ya, di sini EL6 ini terbilang shadow-nya ini sudah termitigasi ya. Jadi kemungkinan market bisa saja melewati shadow ini ya, lalu dia memantulkan harga naik ya. Tapi saya sarankan tetap kita bersabar untuk mencari open posisi sell ya. Menurut saya seperti itu. Kita menunggu area entry sell itu jauh lebih aman, karena di time frame besar tadi ada setup CB1 sell ya. Ini adalah area sell pertama ya, area sell pertama kita. Dan yang kedua yang risikonya kecil tentu berada di area sini ya. Kemarin saya juga menunggu di area situ tapi tidak tertrigger ya, karena cuma mengambil di area candle CB1 tadi ya. Jadi menurut saya kita menunggu di area sini untuk open posisi sell ya. Jika dia nanti sampai di area sini ya, maka kita bisa take profit lebih jauh sampai di level 161 time frame weekly ya. Menurut saya bisa sampai di time frame weekly di level 161 ya. Mana tadi? Bentar. Nah, kita bisa saja memasang take profit di area sini ya. Ini untuk time frame weekly ini membutuhkan waktu yang lama. Tentu yang sudah saya jelaskan tadi ya, kita tetap menunggu entry yang tepat ya, menunggu entry yang tepat di area-area yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini ada area supply ya. Area supply ini terbilang masih fresh ya,
dan ini juga terbilang masih fresh di time frame M15 ini ya. Jika kita lihat di time frame M30 biasanya juga memiliki akurasi yang bagus antara SND-nya ya. SND-nya itu sangat memiliki akurasi yang bagus, misal seperti ini ya. Ini adalah supply yang bagus, yang fresh, diambil lalu market melakukan penurunan seperti itu ya. Dan di sini juga ada SND atau demand yang terbilang masih fresh, market memantulkan harga. Nah, jadi kita tetap mengacu pada SND ya, meskipun kita mengukur pakai Fibo itu acuannya tetap SND ya. Seperti itu kira-kira ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan sahabat trading analisa bisa memahami ya, terus belajar ya. Saya pun juga masih terus mengembangkan analisa saya ya, supaya memiliki probabilitas yang bagus. Dan tentu kita tidak perlu mengganti metode yang sudah kita pahami. Itu pesan dari saya ya, itu pesan dari saya. Jadi kita tidak perlu mengganti metode, meskipun di saat kita menggunakan metode tersebut ada kalanya kita terkena stop loss ya. Itu bagian dari perjalanan trading kita ya, seperti itu. Nah, di sini yang jika kita mengukur candle break dominan ya, di sini level 161 dan 261 ini bertepatan dengan area yang sudah kita marking tadi ya. Jadi area open posisi kita itu berada di area ini. Ada dua area open posisi kita ya. Tapi jika sahabat-sahabat trading analisa itu mau bersabar ya, tentu kita bisa entry di area sini ya. Ini memiliki ketahanan, atau menurut saya ini sangat kuat ya, karena di sini ada imbalance ya yang belum termitigasi di time frame H1. Jadi kemungkinan ini akan memiliki pertahanan yang kuat untuk menahan harga tidak lanjut naik ya, untuk memantulkan harga penurunan ya. Dan saya juga ada target di level 161 time frame weekly tadi ya, atau di daily ya. Seperti itu kira-kira analisa saya ya. Buat analisa ini sebagai pembelajaran, tapi bukan sinyal ya atau ajakan. Jadi di sini saya mengajak teman-teman sahabat trading analisa itu selalu backtest dan belajar mandiri untuk kita mengambil open posisi di market ya. Jadi tetap kita bisa analisa mandiri, itu yang terpenting ya. Makin lama ya sahabat-sahabat trading analisa jika tekun, saya yakin akan memiliki style trading yang pas buat sahabat-sahabat trading analisa ya, dan bisa lebih memahami dari saya ya untuk menganalisa. Tentu satu kuncinya ya, kita terus belajar ya. Pertama di backtest ya, yang kedua kita lihat probabilitasnya ya, yang ketiga kita harus disiplin dengan plan yang sudah kita buat tadi seperti di backtest. Dan risk rewardnya itu ya, usahakan 1:1 ini sangat minimal ya. 1:1 ini sangat minimal. Kalau bisa itu 1:2, bahkan lebih ya, bisa banding 5 atau 6, itu jauh lebih bagus ya. Tapi untuk pembelajaran itu bisa 1:1 ya. Untuk backtest itu bisa 1:1. Seperti itu kira-kira penjelasan dari saya. Saya doakan semoga sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya dari trading analisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.